Ya, pandemi virus corona membuat bisnis meeting, insentif travel, conference, exhibition atau MICE termasuk dalam sektor yang sangat terdampak sekali akibat pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Karena di tengah pandemi ini segala aktivitas atau kegiatan masyarakat yang cenderung mengakibatkan kerumunan ini harus dibatalkan. Alhasil para pelaku usaha dan juga pekerja di industri yang memang harus dilakukan secara offline ini tengah merana. Seperti apa? Saya bahas untuk Anda di industri MICE kejepit COVID-19. Ya, pertama kita akan lihat terlebih dahulu seberapa besar sebenarnya dampak corona terhadap sektor atau industri MICE ini. Di mana mengutip data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Indonesia Event Industry Council atau IVENDO ini mencatat bahwa potensi kerugian sektor MICE akibat pandemi COVID-19 yang menyebar di Indonesia sejak Maret lalu ini berkisar dari 2,69 triliun rupiah ke 6,94 triliun rupiah atau ini sudah hampir 7 triliun rupiah begitu ya kerugian yang ditaksir. Pasalnya IVENDO ini tercatat begitu ya sekitar 96,4% acara di 17 provinsi di Indonesia saat ini harus ditunda, bahkan 84,2% lainnya sejak pandemi ini menyebar di Indonesia ini harus dibatalkan. Jadi kerugian yang ditaksir begitu ya oleh banyaknya event-event, acara-acara yang ditunda dan juga dibatalkan ini adalah sekitar 7 triliun rupiah. Nah, itu nominalnya, tapi bagaimana dengan pelaku usaha dan juga para pekerjanya? Di sini IVENDO juga mencatat bahwa saat ini begitu ya selain rupiah ini adalah keberadaan lebih dari 90.000 pekerja di industri kreatif saat ini yang ikut terimbas, yaitu pekerja di industri MICE ini begitu ya. Sementara ini karena banyak sekali yang dirumahkan bahkan di PHK akibat dari pandemi ini. Oleh karena itu saat ini dengan adanya pandemi ini, pelaku usaha di industri MICE harus memikirkan cara untuk bisa tetap bertahan atau survive. Karena sekali lagi saya tekankan yang namanya event, exhibition dan lain-lain itu pastinya dilakukan secara offline. Tapi menjawab hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Wisnu Tama ini sempat mengusulkan agar MICE dilakukan secara online saja. Nah, seperti apa kalau secara online? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, memang Wisnu Tama ini sempat mengajak para pelaku usaha di sektor MICE untuk dapat melihat hal tersebut, yaitu melakukan event secara online begitu ya, sebagai sebuah kesempatan yang menarik karena dinilai ini dapat menekan biaya yang besar dan juga bisa menjadi opportunity baru bagi industri MICE ini. Tapi menanggapi pernyataan dari Wisnu Tama ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Congress dan Convention Association atau INACA, Iqbal Alan Abdullah ini mengatakan bahwa MICE ini tidak bisa dilakukan secara online karena beragam alasan begitu ya. Salah satunya ini perlu tatap muka langsung karena menurut para pelaku segala macam proses lobby begitu ya ini tidak bisa dilakukan selain melalui telepon atau secara online begitu, di mana hal tersebut ini akan terasa aneh begitu ya bagi para pelaku karena pihak asosiasi mengatakan bahwa 70% dari business meeting yang berhasil ini dikarenakan adanya tatap muka atau ketemu secara langsung begitu ya. Namun karena nggak bisa tatap langsung saat ini, tidak bisa bertatap langsung, asosiasi mengatakan bahwa hampir semua transaksi melalui business meeting ini harus dibatalkan atau ditunda terlebih dahulu, dan ini baru di Indonesia saja begitu ya dampak serta kerugiannya seperti apa. Nah, bagaimana dengan skala global, seperti apa kerugian yang dialami oleh industri MICE secara global? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita lihat secara singkat ya untuk global begitu, dan mengacu data dari Global Business Travel Association, posisi MICE ini sebenarnya sangat kompetitif karena minimal 50% dari transaksi wisata dunia ini adalah berasal dari perjalanan bisnis, dan nilainya ini juga tidak main-main begitu ya, mencapai 1,18 triliun dolar Amerika Serikat bukan rupiah, dan kalau kita rupiahkan, kita kalikan ini adalah sekitar 15.400 triliun rupiah dari perjalanan bisnis ini begitu ya. Dan dari sisi spendingnya atau kemampuan belanja, wisatawan berbasis MICE ini juga katanya ternyata lebih tinggi dari wisatawan yang sekedar traveling saja, karena berdasarkan dari data International Congress dan Convention Association ini wisatawan MICE memiliki kemampuan spending hingga 2.000 dolar Amerika Serikat
per orangnya per harinya begitu ya, atau kalau kita rupiahkan ini jumlahnya bisa mencapai 28 juta rupiah per orangnya dan juga per harinya, dan ini adalah dalam skala global begitu ya, dan angka tersebut ini merupakan 7 kali lipat dari kemampuan spending wisatawan biasa begitu ya. Jadi bisa kita lihat dari jumlah spendingnya ini ternyata lebih besar. Nah, selain itu dari lama menginapnya wisatawan dari MICE ini ternyata juga memiliki rata-rata menginap yang lebih tinggi dari wisatawan biasa saja, yaitu di 5 malam per 1 kali business trip atau perjalanan bisnisnya begitu ya. Jadi inilah yang tidak dapat dilakukan saat ini begitu ya, ketika adanya pandemi ini, di mana kita ketahui perjalanan keluar dan dalam negeri ini masih sangat dibatasi. Dan dari global kita lihat juga seperti apa di dalam negeri dan seberapa besar industri MICE ini berkontribusi terhadap perekonomian kita. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, Direktur dari Riset Kata Data Insight Center, Mulia Amri ini menjelaskan bahwa pada tahun 2017 lalu, industri event di Indonesia berdampak yaitu sebesar 7,8 miliar dolar Amerika Serikat dari total GDP atau dari produk domestik bruto kita, dan menciptakan lebih dari 278 ribu lapangan pekerjaan. Nah, sayang sekali saya tekankan begitu akibat dari pandemi COVID-19 ini, saat ini 90% dari event-event atau exhibition ini terpaksa dibatalkan atau ditunda sampai akhir tahun 2020 ini. Dan untuk memberi gambaran yang lebih jelas lagi begitu ya untuk Anda betapa besarnya dampak bisnis MICE terhadap akselerasi perkembangan infrastruktur, ini misalnya sebagai contoh begitu ya, bisa kita ukur atau bisa kita lihat dari renovasi Bandara I Gusti Ngurah Rai di tahun 2018, di mana pada tahun 2018 kita ketahui Bandara Ngurah Rai ini menjadi infrastruktur pendukung utama untuk konferensi IMF yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia dan juga Bali khususnya, yang waktu itu ini menyumbang sekitar 5,5 triliun rupiah terhadap perekonomian kita dan juga di Bali khususnya begitu ya, di mana pertemuan ini juga dikatakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sebesar 0,01%, dan itu hanya dari satu event berskala global saja begitu ya. Namun karena pandemi ini kita ketahui aktivitas-aktivitas di tempat-tempat tujuan utama wisatawan baik yang travel atau yang bisnis seperti ada Bali, DKI Jakarta, Bandung dan juga kota-kota lainnya di Indonesia ini harus diberhentikan atau di lockdown lokal untuk sementara untuk menghentikan penyebaran wabah virus corona ini dari memakan korban yang lebih banyak lagi. Nah, seperti apa kedepannya industri ini dapat bertahan di tengah goncangan pandemi ini, kita nantikan bersama.